Para bapak, para ibu, marilah kita mengawali pertemuan pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, dumateng para bapak, para ibu jamaah pengaosan malam Senin dinten Ahad malam Senin wonten Masjid At-Taubah Karangasem Selatan ingkang kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Langkung rumiyin kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalem menika alhamdulillah kelawan izin Allah Subhanahu wa taala saged makempal kumpul malih bertatap muka, bermuajahah, bermujalasah, duduk bersama, berijtima dalam rangka untuk nggih talabul ilmi, nggih menika tambah belajar bersama-sama, mengetahui nasihat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat sanesipun mugi-mugi kelawan nasihat menika kita pahami, selangsunipun kita amalkan, insyaallah mudah-mudahan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumberambah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insyaallah sedaya kaum muslimin termasuk ingkang hadir wonten majelis menika, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala engkang berusaha berittiba mengikuti sunnah beliau, mudah-mudahan dengan izin Allah termasuk umat beliau engkang pikantuk syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, kembali niki pada malam hari ini untuk kita mengawali tentang kaifiyatus shalah, bagaimana tata cara salat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum wonten HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini jadi nanti kita sudah sampai kepada malam hari ini insyaallah kepada doa ketika kita rukuk, caranya rukuk dan doa di dalam rukuk. Ya, kita sudah dari awal mulai dari takbiratul ihram, kemudian setelah itu apa yang dibaca iftitahnya, kemudian setelah itu baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain, nah setelah itu rukuk. Nah, ya kemarin sudah pernah dibahas tentang bagaimana cara membaca basmalahnya, apakah sir atau itu sudah ada semua di dalam putusan tarjih. Ya, baik dia sebagai imam, sebagai makmum ataupun sholat sendirian, ya itu sudah kita sampaikan. Dan mudah-mudahan kalau lali ya mboten napa-napa bisa ditanyakan kembali untuk mengingat kembali, refresh ya. Dan bisa dipahami. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mengingat sedikit ya malam hari ini, mudah-mudahan sehat semua nggih.
Seneng nggih. Pun sing pertama sing sakderenge maghrib ana masalah pun dianggap mboten masalah pun. Seneng peneng majelis taklim nggih. Sementara beberapa menit 1 jam lah ya dihilangkan urusan itu sementara, tetapi untuk ingin melihat oh ternyata nasihat Allah dan nasihat Rasulullah luar biasa. Makanya diingatkan ketika kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian itu menghitung nikmat Allah la tusuha, tidak mungkin bisa menghitungnya. Ya, karena mulai dari mau tidur sampai bangun tidur itu semua adalah karunia Allah, nikmat Allah melekat pada diri kita masing-masing. Gimana? Dari mau akan tidur sampai bangun tidur semua 24 jam setiap saat setiap detik itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat itu kalau dihitung tidak bisa. Saya tidak bisa karena memang kita tidak konsentrasi, tidak fokus, berjalan apa adanya. Padahal itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertados mboten Bu, percaya mboten niki? Kira-kira nikmat Allah taala begitu banyak, saking banyak akhirnya kelalen mboten inget nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Saking biasane akhirnya yo biasa saja. Padahal nikmat itu ada. Nggih. Ya, mudah-mudahan yang malam hari ini saudara kita yang tidak hadir mungkin karena sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang safar, bepergian, mudah-mudahan safarnya dimudahkan, dilancarkan, kembali keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang menunaikan hajat kemudian hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini itu apa yang panjenengan tampi meskipun tidak seluruhnya mungkin ya. Tidak seluruhnya, mudah-mudahan sih dapat semuanya nggih. Tapi kalau tidak nantinya difotokopi nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana pada malam hari ini kita sampai kepada kaifiyah fir ruku', bagaimana ketika kita sholat di dalam pelaksanaan amalan ruku'. Ada beberapa doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini ada 3 ya, 3 bacaan di dalam ruku'. Di antaranya kami sampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca di dalam ruku' beliau, dan tentu dengan adanya apa yang diamalkan beliau juga harus kita amalkan, karena Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, sholatlah kamu sekalian, kama sebagaimana ra'aitumuni sebagaimana kalian melihatku, usolli ketika saya sedang sholat. Terjemahan gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Utumuni usolli sebelumnya. Gitu. Ra'aitumuni. Ra'aitum kamu sekalian melihatku. Nah, ini kepada saya, kepada Nabi ya. Usolli ketika saya dalam sholat. Nah, ini beliau sampaikan kepada para sahabatnya ya. Shollu, sholatlah kamu sekalian, kama sebagaimana ra'aitum kamu melihat, ra'aitumuni ya, usolli, tutumuni usolli nggih, seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Bagaimana kaifiyatul firruku? Dari sahabat Malik bin Huwairis, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a yadayhi hina yukabbiru hiyala uzunaini wa idza arada ayyarka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rawahu Nasa'i. Dari sahabat Malik bin Huwairis, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenengan apa dibaca fotokopi yang pertama menika nggih. Kana idza shalla, ana sapa Kanjeng Nabi adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ketika salat, rafa'a ngangkat apa? Yadahi ing kedua tangane.
Jadi ketika sholat, ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangannya. Ini juga disampaikan hadis yang sebelumnya. Jadi ketika beliau takbiratul ihram mengawali sholat itu diangkat tangannya, bukan apa? Orang angkat tangan maksudnya gitu, nggih. Hina yukabbiru, ya, hina itu ketika yukabbiru beliau bertakbir hiyala uzunain, yaitu sejajar dengan kedua telinganya. Sejajarnya paling tidak ya dekati telinga semacam ini, jajar. Ya, seperti itu. Ini satu riwayat mekatan. Tapi dalam riwayat yang lain adalah dengan pundak atau mangkibai. Berarti dengan berita yang sahih dari Nabi SAW, boleh takbiratul ihram itu kedua tangannya diangkat, posisinya sejajar dengan apa niki? Kedua telinga atau ini dekat dengan apa? Kedua hawa mangkibai apa ini? Bahunya seperti ini, nggih. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan hina yukabbiru hiyala uzunain. Kedua tangannya ini diangkat mendekati daripada sejajar dengan dua telinganya. Wa idza arada, dan apabila menginginkan berkehendak ayyarka'a, ruku sama seperti itu. Jadi ketika beliau akan ruku mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram ketika akan ruku. Idza arada, lan rikalane arada ngersakake sapa Kanjeng Nabi ing ayyarka'a ing ruku sapa Kanjeng Nabi. Nah ini. Jadi ketika mau ruku pun beliau mengangkat tangannya. Nggih. Wa idza rafa'a lan rikalane rafa'a ngangkat sapa Kanjeng Nabi rasahu ing kepalane Kanjeng Nabi minar ruku, bangun dari ruku. Jadi ketika mau ruku itu mengangkat kedua tangannya, ya. Kemudian juga termasuk ya mengangkat dari ruku. Ya, nun sewu, ruku paham nggih? Ruku ini ketika akan ruku juga mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Nah, ini sama seperti ini. Dan kemudian ketika ruku, setelah itu akan bangun dari ruku sama, yaitu mengangkat kepalanya minar ruku, juga sama mengangkat kedua tangannya ya sebagaimana yang takbiratul ihram atau ketika akan ruku pun niki. Jadi ketika akan ruku kedua tangannya Allahu Akbar seperti takbiratul ihram. Ketika nanti ruku, bangun dari ruku juga tangannya diangkat. Berarti ketika itu mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, berarti tangannya diangkat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i makaten. Nggih. Nah. Selanjutnya ini caranya ruku. Kemudian bacaannya ini ya. Posisi nun sewu nggih, masih melaksanakan tata cara rukuknya beliau. Qala Abu Humaid fa idza raka'a amkana kafaihi, diriwayatkan oleh Abu Humaid mengatakan apa beliau ya ruku amkana kafaihi, meletakkan amkana nggih, meletakkan manggoni makan isi makan, nempatkan kafaihi kedua epek-epeke nggih min rukbataini, diletakkan kepada dua lututnya. Ini ketika ruku. Ketika ruku dua tangannya menempelkan kepada napa? Dua rukbatain, berarti apa? Dua lututnya. Wa farraja, dan merenggangkan baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine. Jadi ketika ruku itu berarti dirijinya boten mepet ngene tetapi direnggangkan. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi ketika ruku ya posisinya adalah ini kedua kafai ditempelkan kepada kedua lututnya dengan posisi jari-jarinya direnggangkan. Ini riwayatnya dari Abu Dawud. Nah, ini yang pertama sudah posisi bagaimana takbir ketika akan ruku, bangun dari ruku. Sekarang posisi ketika tangannya posisi dalam ruku. Jadi dalam ruku itu ya ini kalimatnya fa idza raka'a amkana kafaihi, ketika beliau itu ruku amkana kafaihi, meletakkan kedua epek-epeknya telapak tangannya ya min rukbataihi, dari kedua apa ini lututnya. Wa farraja baina asabi'i, dan beliau merenggangkan
baina asabi ing dalem pira-pira drijine. Ana jari-jari iki direnggangkan, nggih. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak rahimakumullah. Selanjutnya bagaimana masih melanjutkan kaifiatul sujud, kaifiatul ruku'. Beliau diriwayatkan dari sahabat Humaid As-Sa'idi, summa yarka'u wa yadha'u rahaitaihi ala rukbataihi mu'tamidan la yasubu ra'sahu wa la yuqani'u muqtadila. Rahu Ibnu Majah, ya. Riwayatnya dipotong ini, tapi inti di dalam hadis ini mengatakan summa yarka'u, kemudian beliau ruku' wa yadha'u rahaitahi, beliau itu meletakkan sama kedua epek-epek tangan ini ala rukbataihi, pada kedua lututnya, mu'tamidan hale menyandarkan dipepet ning kedua lututnya. Di mu'tamidan itu namanya isim hal, posisinya tangan itu memegang di kedua rukbatai, di kedua apa? Lututnya. Nggih. Jadi aja ning nun sewu sedikit. Oh, bukan rukuk itu giling apa kene. Ya. Ini fahidai, kalau ini rukbatai memegang kolbu nggih. Lutut nggih. Nah, sing dipegang niki Bu, ampun sing mriki atau sing mriki. Nggih. Nah, sing dipegang apa? Lutut. Nggih, ampun apa? Ampun apa niki paha atau niki betis mboten nggih. Nah, atau salah satu sini sunggal iki. Nggih. Nah, niki karena kalimatnya mekaten ya. Wa yadau rahaitaihi ala rukbataihi mu'tamidan. La yasubbu, lan tidak napa niki. Ya. Tidak nengklukke. Nengklukke berarti tidak apa nggih? Nurunke. Ya, ra'sahu, ketika ruku itu kepalanya tidak nekuk dalam arti ke bawah nemen, wala yuqni'u, dan tidak pula mengangkat muqtadian, halnya dalam keadaan lurus. Nah ini ketika posisi ruku niki kepalanya orang ini nemen nggih, boten nengkluk nemen gitu nggih. Dan juga tidak ngene. Nah, tapi bainahuma, di antara keduanya itu muqtadilan, lurus. Muqtadilan ini artinya adil kan imbang. Orang yang enggak adil gitu nggih. Nah, ini kalimatnya muqtadilan, hale dalam keadaan lurus, padha. Kan adil itu berarti imbang. Jadi tidak kepalanya didengklukkan, la yasubbu ra'sahu, juga wala yuqni'u, tidak pula diangkat kepalanya, tetapi bainahuma, di antara ya tidak diangkat, tidak didengklukke, tapi apa? Posisinya lurus. Paham nggih? Ya, jadi posisinya lurus. Ya, lurus iki nggih. Jadi ampun pekaten ya. Pandangannya kemana? Nah, pandangannya kembali kepada awal ketika akan sholat, posisinya apa? Ke sujud. Meskipun ini dalam buku ini memang tidak diterangkan, berarti boleh kepada apa ini kedua kaki atau boleh kepada tempat sujud. Tapi kembali ke awal ketika akan sholat, mana yang dihadapkan adalah ke arah sujud. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang dalam buku ini mboten wonten, ya seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian ketika dalam rukuk itu harus tumakninah. Tumakninah itu berdiam sesaat, fokus, konsentrasi dalam rangka bagian dari rukun sholat. Jadi rukuk kalau tidak tumakninah, rukuknya napa? Rusak. Karena tumakninah itu salah satu rukun di dalam sholat. Di dalam sujud ya tumakninah. Di dalam ruku tumakninah. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka bisa-bisa sholatnya rusak. Ya. Di dalam hadis ini dilanjutkan riwayat yang lain, sumarka hatta tatma'inna raki'an, summa nuli, kemudian irka. Ya. Beliau mengatakan bahwa seorang yang sholatnya masih salah, irka, rukulah kamu hatta, sehingga tatma'inna, betul-betul tumakninah, tenang,
raki'an hale ketika ruku'. Jadi di dalam riwayat yang lain sebelumnya itu ada orang yang sholatnya salah. Sehingga Nabi mengingatkan idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ana wong sing sholatnya salah, dilihat. Akhirnya Nabi manggil, coba nek kamu sholat bacalah ya yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian rukulah. Ruku itu sampai kamu itu tumakninah, maksud Kanjeng Nabi hatta tatma'inna raki'an, sehingga betul-betul apa? Tumakninah. Tumakninah itu napa? Inggih menika melakukan dengan tenang, khusyuk dan perlahan, ora cepet-cepet. Nggih, khusyuk, fokus, ora cepet-cepet. Ora kaya notol manuk notol jagung tul nggih. Ana sih cak nggih. Rukuk gebyar. Itu. Ini rukun daripada salat di antaranya tumakninah. Ini ketika rukuk hendaknya tumakninah ya. Kemudian bagaimana bacaan di dalam rukuk ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu kaifiyah ya tampilan ketika rukuk. Bagaimana bacaannya, ternyata ada beberapa riwayat. Baik, kita sampaikan bacaan yang pertama, diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru ngakeh-ngakehi memperbanyak napa ayyakula ing ngucapke sapa Kanjeng Nabi berdoa fi rukuhi ing dalam ruku'i beliau wa sujudihi dan dalam sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Jadi ketika ruku atau sujud bacanya mekaten. Nggih. Ini salah satu riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah di dalam riwayat Imam Muslim. Monggo panjenengan bisa membaca ini karena di sini sudah dipilih oleh tarjih, berarti bisa diamalkan. Nggih. Jadi bacaan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya sampaikan? Ya nggih. Nek ndak biasa nanti ada yang biasa. Nggih, wonten pilihan yang lain. Jadi ini hadis yang pertama, ketika kita di dalam ruku ataupun sujud bacanya ini boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Baik di dalam apa? Ruku maupun sujud pun. Selanjutnya di dalam ruku juga ada doa yang lain ya. Dari sahabat Hudzaifah annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah ini dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakni berdoa atau mengucapkan fi ruku'ihi di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Ini di dalam ruku' kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau salat bersama Kanjeng Nabi, di dalam rukuknya beliau Kanjeng Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Ini sing biasa nggih. Nah, ini boleh bahasa. Tadi yang pertama juga boleh. Ya, subhana rabbiyal azim. Itu ketika apa? Ruku. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku al-azim yang agung. Nah, ini. Nggih. Ini bacaannya mekaten. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian wa fi sujudihi dan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku Rabbku al-a'la yang maha tinggi. Nah, ini ketika apa? Sujud. Jadi betul apa? Ketika sujud bacaannya mengagungkan Allah yang maha tinggi, karena ketika itu manusia dalam keadaan posisi terendah sehingga meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ketika ruku yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya ketika manusia itu sujud maka tidak ada yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat itu filosofinya luar biasa.
Nggih. Ketika awal aja takbiratul ihram orang nyerah. Allahu akbar. Setelah itu dia memfokuskan bahwasanya dia akan napa nggih menyembah mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup semuanya, matinya semuanya dipasangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di awal dengan takbiratul ihram Allahu akbar. Orang yang angkat tangan, nah seperti ini. Angkat tangan, nah seperti ini. Menyerah. Ketika awal sudah menyerah, maka sholat menyerah. Itu sebagai simbol di dalam kehidupan ini pasrah kepada Allah harus lebih banyak. Ya, pasrah kepada Allah banyak. Artinya tawakal kepada Allah harus betul-betul kita mantapkan, kita yakinkan. Ya. Ini hadis yang kedua tentang bacaan di dalam ruku. Kemudian di dalam hadis yang ketiga dari sahabat Abi Ashal juga dari Hudzaifah ibn Yaman anahu sami'allahu liman sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a subhana rabbiyal azim salasa marat wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marat. Hampir sama, hanya dari riwayat yang lain dari sahabat Abi Ashar dari Hudzaifah ibn Yaman. Sesungguhnya beliau sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu berdoa idza raka'a subhana rabbiyal azim. Ketika rukuk beliau bacanya sama, subhana rabbiyal azim ya. Salasa marat sebanyak 3 kali. Riwayat ini menunjukkan jumlahnya 3 kali. Wa idza sajada, dan ketika beliau sujud qala subhana rabbiyal a'la salasa marat. Ketika beliau itu sujud maka membaca subhana rabbiyal a'la salasa marat 3 kali. Pun berarti menambah bahwasanya riwayat ini menguatkan daripada hadis yang sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, seperti itu. Kemudian juga masih ada lagi hadis yang lain nggih ketika ruku. Wonten pun pinten iki berarti 3 nggih. Ya, 3. Nggih. Subhanakallahumma rabbina wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, 1 kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ya. 2. Terus apa malih? Sing ketiga tambah keterangan 3 kali nggih. Berarti hadisnya hanya 3 bacaannya. Yang keempat tapi hanya hadis yang ketiga di sini. Menurut saya bacanya yang ketiga. Yang ketiga tadi tambahannya ada keterangan 3 kali. Kalau yang pertama tidak ada keterangan 3 kali. Nah, ini sekarang hadis yang keempat terkait dengan bacaan doanya adalah bacanya Subhun qudusu rabbul malaikati waruh. Nah, ini dari riwayat Aisyah. An Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi aw ruku'ihi Subhun qudusun rabbul malaikati waruh. Rawahu Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, adalah beliau membaca dalam sujudnya aw ruku'ihi atau dalam rukuknya Subhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini bacaan yang di dalam apa? Ruku. Berarti boleh panjenengan membaca model yang pertama, ya, boleh membaca yang kedua atau yang ketiga, ini boleh. Di dalam riwayat yang lain bacanya ping 3. Nggih. Ya, andai kata tidak ping 3 ya siji itu yang harus dibaca. Minimal gitu, nggih. Dan ketika ruku ataupun sujud harus napa nina, ampun ditinggalkan, nggih. Apa? Inilah beberapa riwayat terkait ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam posisi membaca bacaan dalam ruku dan sujudnya, ya. Kemudian bagaimana rukuknya? Diawali dengan takbiratul ihram, ya. Apa takbir, ya? Ya, sebagaimana takbiratul ihram itu ketika akan ruku. Ketika itu bangun dari ruku juga sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya. Posisinya kedua tangannya itu dekat dengan kedua telinganya ataupun ini sejajar dengan apa niki? Kedua pundaknya. Bacaannya mekaten, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tata cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan bacaan-bacaan di dalam sujud dan ruku yang disampaikan kepada kepada para sahabat beliau sallallahu radhiyallahu anhum. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya, sebagaimana hadis dari riwayat Ali bin Abi Thalib, ya. Ini bacaannya Allahumma laka
raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ini hadis yang jarang kita dengar. Kalau mau dibaca monggo juga sama. Niku yang difotokopi monggo dibaca, diapalkan. Yang bisa diapalkan 1 ya monggo, salah 2 ya monggo, salah 3 ya monggo, salah 4 ya monggo. Sing penting wonten bacane sedaya. Nggih, enak nggih. Jadi ora usah gegeng, pokoknya bacaan harus ditindak. Ternyata sudah dipilihkan oleh buku ini, sudah dipilah ini boleh, ini boleh, ini boleh, seperti itu. Nah, makanya dengan adanya ngaji itu wawasan mereka luas sehingga orang kaku harus ini ndak. Nah, beda nek ora ngaji, ngertine cuma iki. Ya toh, mboten ono pengajian pokoke oleh kita ya wis ngekeng nggih. Lah kula ya riyen juga sami ketika isih nangon tempat madrasah diniyah nggih ngetosi jitok, tapi setelah baca buku ternyata mekaten memang satu versi yang ditampilkan. Nah, nek mriki buku ini sangat ya bervariasi, ditampilkan semuanya. Ya. Seperti itu dulu saya waktu di madrasah diniyah ya bacaannya satu versi. Nggih, satu versi tok. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya membaca buku ini tambah seperti itu, tambah wawasan. Jadi ilmu itu luar biasa nggih. Luas sekali sehingga kita semakin membaca, semakin belajar, oh ternyata kekurangan kita banyak sekali, sehingga kata lain adalah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan masalah kemarin nggih ada pertanyaan nggih, pertanyaan tentang apa? Salat tasbih nggih. Ini mungkin seperti itu dulu dari kami Pak Al-Harawah rahimakumullah. Selanjutnya kami sampaikan tentang masalah salat tasbih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Dawud di dalam sunan beliau disebutkan an Ibni Abbasin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas ya ammah ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asra hisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amadahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asra hisalin an tusalli 4 raka'atin taqra'u fi kulli ra'atin fatihatil kitab wa suratan fa idza faragta minal qur'an fa idza faragta minal qira'ah fi awali raka'atin wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 15 marrah summa tarka'u fatakuluha wa anta raqi'un asra summa tarfa'u ra'saka minar ruku fatakuluha asran summa tahwi sajidan fatakuluha wa anta sajidun asran summa tarfa'u ra'saka minas sujud fatakuluha asran summa tasjudu fatakuluha asran summa tarfa'u ra'saka fatakuluha asran fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu dzalika fi 4 raka'atin in istata'ta an tusalliya fi kulli yawmin marrah faf'al fa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah fa illam taf'al fa fi kulli shahrin marrah fa illam taf'al fa fi kulli sanah marrah fa illam taf'al fi umurika marrah. Ya, yang terjemahannya kami sampaikan intinya dari sahabat Ibnu Abbas bin Abu Thalib. Wahai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, wahai pamanku, maukah saya berikan sesuatu, kemudian maukah akan aku kasihi, maukah akan aku beri hadiah, maukah engkau aku ajari 10 sifat atau budi pekerti ataupun pemahaman, jika engkau melakukannya Allah mengampuni dosamu, dosa yang awal dan yang akhir,
dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang tidak sengaja maupun dosa yang disengaja, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang rahasia pun dosa yang sembunyi-sembunyi, ya. 10 itu adalah engkau ketika melaksanakan 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Qur'an. Jika engkau telah selesai membaca surah pada rakaat awal, sementara engkau masih dalam keadaan berdiri, engkau membaca subhanakallahumma, ya, walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini bacaan ketika salat tasbih, ya. Kemudian ruku engkau membaca juga sama zikirnya 10 kali. Bila engkau angkat kepala dari ruku baca 10 kali. Bila engkau sujud baca 10 kali, ya. Bangun dari ruku dibaca 10 kali, ya. Kemudian engkau bersujud kembali dibaca 10 kali, dan sebelum bangun, ya, dari sujud duduk, berarti antara ini duduk 10 kali. Itulah bacaan 75 kali di dalam sholat setiap rokaatnya. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, riwayat ini bacaannya nih secara tata cara, nggih, takbir biasa, terus itu baca surah Al-Fatihah, baca surat yang lain. Pinten rakaat? 4 rakaat. Tetapi di dalam setelah membaca surat sebelum rukuk membaca zikir ini. Ya, ini kalimatnya apa? Nggih. Doane tasbih makaten, nggih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 15 kali, ini sebelum rukuk. Ketika nanti rukuk itu bacaannya 10 kali. Ya. Bangun dari rukuk bacaannya 10 kali. Gitu nggih. Terus mau rukuk bacaannya 10 kali. Ini riwayat, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, intinya di dalam hadis ini, takhrijul hadis ini kata Syekh Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, ya. Intinya hadisnya adalah lemah, ya. Hadisnya adalah lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Bagaimana dalil ini adalah karena ada beberapa periwayatannya, ya. Ini kami dapatkan di dalam materi secara umum niki nggih. Jadi ada beberapa riwayat ini oleh para ulama bahwasanya derajat hadisnya adalah tidak sahih, ya. Meskipun para ulama ada yang berbeda pendapat. Para ulama berselisih pendapat dalam penentuan hukum dan derajat hadis ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama berselisih pendapat dalam salat tasbih, dalam masalah kesahihannya hadisnya dan hukum mengamalkannya. Maka di antara mereka ada yang mensahihkannya, ada pula yang menghasankannya, ada pula yang mendoifkannya. Bahkan ada yang menjadikan hadisnya maudhu'. Jadi para ulama itu sebagian ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, ya. Ini menurut pendapat para ulama. Kemudian pendapat pertama yang menyatakan hadis ini salat tasbih dapat dijadikan hujah, itu termaktub dalam hadis sahih dan hasan dan dapat diamalkan menurut sebagian ulama. Tapi ada pendapat yang kedua menyatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan hujah karena hadisnya itu dhaif dan bahkan maudhu', maka tidak diamalkan. Ya. Dan pendapat yang tengah-tengah, lebih baik melaksanakan amalan ibadah sholat sunnah yang sudah jelas kesahihannya. Contohnya napa? Sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, nggih, napa malih? Sholat napa malih? Sholat mutlak, ya, ketika akan sholat mutlaknya monggo mawon, ketika ada sesuatu sholat boleh. Sujud syukur, sholat sujud syukur sama, apalagi sholat tahiyatul masjid, nggih. Ini yang dalil-dalil yang sudah wonten keterangannya para ulama, hadisnya sahih. Tapi salat tasbih para ulama beda pendapat. Lebih baik oleh orang yang bijak melaksanakan amalan yang sudah jelas sahihnya. Nah, makaten. Jadi ya jalan tengahnya karena masih diselisihkan lebih baik ditinggalkan. Ya, cari hadis yang
sahih di mana riwayatnya sudah bisa diamalkan ya. Mengatakan lebih nikmat seperti itu ya. Jadi itulah beberapa gambaran tentang sholat tasbih cara begitu. Tetapi ternyata hadis ini para ulama terjadi selisih pendapat. Makanya monggo cari amalan ibadah sholat yang sudah sahih riwayatnya tinggal diamalkan. Gitu nggih. Kalau saya memang kalau sudah para ulama sepakat tidak ada perbedaan maka saya mengamalkan. Contohnya sholat duha, napa malih? Rawatib, nggih. Sholat tahajud, nggih. Sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak pun sama. Ini bagi bapak-bapak nih kalau sholat Jumat niku, sholat Jumat nunggu napa? Imam naik di atas mimbar, bar tahiyatul sholat 2 rakaat terus sampai imam teko kan sholat mutlak. Maksudnya tidak ada batasannya. Itu boleh, nggih. Masuk tahiyatul masjid, kemudian sholat menunggu sampai imam di atas mimbar, sholat itu, okay? Nah inilah ya beberapa sholat sunnah, okay? Alam bisawab maka ingkang kami sampaikan, marilah kita kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.